kewajiban ini sudah ditetapkan dengan surat edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tahun 2019, di mana para ASN, TNI, Polri itu wajib mengisi SPT tahunannya secara online. Jadi tidak ada lagi yang mengisi dengan kertas, dengan manual seperti itu. Next. Oke, di sini ada jenis dan jenis layanan e-filing ya, Bapak Ibu. Ada isi SPT-nya secara online, ada juga yang upload di SPT. Yang upload di SPT ini lebih kepada para wajib pajak yang usahawan, maksudnya non PNS, non karyawan, misal petani, pedagang seperti itu. Nah, lebih ke upload di SPT ya. Tapi untuk kita para PNS, TNI, Polri itu pengisian SPT-nya secara online. Ada dua jenis SPT tahunan kita yang biasa kita isi. Ada yang SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. SS ini singkatan dari sangat sederhana. Yang sangat sederhana ini dikhususkan bagi para wajib pajak yang penghasilannya kurang dari 60 juta per tahun. Sedangkan yang SPT tahunan orang pribadi 1770S ini digunakan bagi wajib pajak yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta setahun. Oke, next. E-filing ini ada juga yang berbentuk e-form ya. E-form ini sebenarnya prinsipnya sama, namun menggunakan electronic form. Jadi kita mengisi di formulir tersebut bisa untuk 1770S atau yang usahawan atau juga untuk badan perusahaan ya, PT, CV, yayasan, koperasi bisa menggunakan e-form ini. Next. Nah, single login. Apa itu single login? Single login ini adalah login yang hanya dengan satu kali login, wajib pajak akan memperoleh akses ke layanan digital. Apa saja layanan digital itu? Ada pelaporan, e-filing, e-reporting, e-CBCR, e-Bupot, pembayaran, e-billing. Maksudnya bagi bendahara biasanya mau bayar pajak kan buat kode billing ya. Nah, dengan single login ini bisa langsung bikin billing sendiri. Kemudian profil. Nah, profil wajib pajak, data kita, data SPT yang dilaporkan itu kita bisa lihat melalui DJP online kita masing-masing. Next. Inilah tampilan awal. Tampilan awal dari DJP online ya. Ini yang atas, ini kalau belum login. Terus yang bawah ini kalau kita sudah login ke akun kita, tampilannya seperti ini. Ada e-filing, e-form, profil, layanan, dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh kita wajib pajak pada saat ingin laporan secara online. Apa itu? Harus punya NPWP pastinya kan? Ini adalah identitas kita sebagai wajib pajak. Kemudian harus punya e-fin. Apa itu e-fin? E-fin ini adalah semacam PIN ya, yang sangat berguna pada saat pelaporan. Misal kita ada yang lupa password, lupa email, kita harus mereset. Nah, harus ada e-fin ini. Untuk mendapatkannya, nanti kami akan share nomor telepon, nomor WA yang bisa dihubungi. Nanti silakan WA ke sana bagi Bapak Ibu yang merasa lupa e-fin. Kemudian hal penting yang terakhir itu adalah akun. Setelah memiliki NPWP dan e-fin, wajib pajak yang baru terdaftar itu harus
bikin akun dulu di DJP Online. Akun seperti akun medsos itu ya, Bapak Ibu pasti punya ya. Akun Facebook mungkin, akun Instagram. Nah, seperti itu pula DJP Online ini kita daftar akun di sini. Oke. Link absennya kaget dikirim lagi, Vin. Ada yang minta. Nah, ini adalah alurnya ya. Jadi kantor pajak itu akan mengirim EVIN ke WP. WP ini maksudnya wajib pajak ya. Bapak Ibu sekalian ini adalah wajib pajak maksudnya. Kalau mau minta EVIN itu kalau dulu ya sebelum pandemi bisa ke kantor pajak, kami layani. Tapi sejak pandemi ini ada kebijakan Bapak Ibu untuk EVIN silakan nanti menghubungi nomor yang akan kami tampilkan. Nah, setelah itu akan dibalas nomor EVIN-nya harap disimpan. Karena setiap tahun nomor EVIN itu tidak akan berubah. Jadi harap disimpan baik-baik agar setiap tahun jangan sampai begitu mau laporan, lupa EVIN, minta dulu ke kantor pajak. Nanti kan merugikan Bapak Ibu sendiri karena menjadi lebih lama. Oke, next. Ini tata cara e-filing. Next aja ini, nggak usah. Nah, cara aktivasi EVIN wajib pajak orang pribadi ya. Misal Bapak Ibu ini ada yang baru punya NPWP atau sudah punya NPWP namun belum memiliki EVIN. Nah, bisa mengajukan permohonan ke kantor pajak terdekat atau KP2KP. Di situ nanti ada isi formulir permohonan aktivasi EVIN namanya dengan menyerahkan KTP kemudian NPWP. Kalau secara minta lewat nomor WA itu dengan memfoto KTP asli, NPWP asli, kemudian foto selfie Bapak Ibu yang sedang memegang KTP dan NPWP-nya. Oke, next. Nah, di sini akan saya uraikan ya panduan cara pengisian e-filingnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pertama-tama untuk laporan online e-filing, Bapak Ibu silakan buka websitenya di www.pajak.go.id. Klik login. Nah, kalau sudah login, masukkan NPWP, EVIN, klik submit. Nah, di sini ada kode keamanan CAPTCHA ya. Kode keamanan ini harus diisi sesuai dengan yang tertera ya. Apabila ada yang kurang jelas, ini bisa di-refresh untuk mendapatkan kode keamanan yang lain. Next. Next aja ini. Next aja. Kita langsung ke simulasi pengisian ya, Bapak Ibu. Bagi yang sudah mempersiapkan, boleh sekalian kita mengisi bersama-sama. Silakan disiapkan terlebih dahulu untuk bukti pemotongan pajak, formulir 1721A2 ya, yang dari bendahara, kemudian daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, ini bisa dilihat di kartu keluarga, bukti pembayaran zakat, sumbangan lain kalau ada, misal Bapak Ibu ada membayar zakat melalui badan yang resmi, misal Basnas seperti itu kan ada
tanda terimanya ya. Nah, itu boleh disiapkan. Atau kalau ada dokumen terkait lainnya. Kita coba yang pertama ini simulasi e-filing formulir 1770 SS, yaitu 1770 yang sangat sederhana. Maksudnya sederhana di sini formulirnya memang sederhana. Dia hanya satu lembar. Kemudian yang diisi juga sedikit, hanya poin-poin tertentu saja ya. 1770 SS ini hanya untuk wajib pajak Bapak Ibu yang penghasilan kotornya itu di bawah 60 juta setahun. Nanti untuk tahu kita pakai SS atau tidak, itu silahkan cek di bukti potong yang dikasih oleh bendaharanya. Di situ ada penghasilan brutonya berapa. Ya, next. Nah, silakan dibuka situsnya www.pajak.go.id. Tampilannya seperti ini websitenya. Oke, silakan masukkan nomor NPWP. Nah, ini tapi kondisi ideal ya, dalam artian Bapak Ibu ini ingat passwordnya. Anggaplah Bapak Ibu itu ingat passwordnya. Nanti kalau ada yang lupa, nanti saya jelaskan bagaimana caranya. Misal ini kondisi ideal ya, Bapak Ibu masukkan nomor NPWP, kemudian password yang tahun kemarin ingat, langsung saja klik login, jangan lupa masukkan kode keamanan terlebih dahulu. Next. Nah, setelah berhasil login di website tersebut, pastikan dulu jaringan internetnya lancar ya Bapak Ibu. Biasanya di luar jam kerja dia lancar. Kalau jam kerja kadang-kadang suka error, suka gangguan ya. Makanya kita sebelum Maret itu kalau bisa udah laporan semua Bapak Ibu. Supaya tidak terkendala, tidak terlambat ya. Nah ini tampilan apabila Bapak Ibu sudah berhasil login. Tampilannya di sini, silakan pilih yang atas, e-filing. Klik e-filing. Setelah klik e-filing, ada pilihan di sini. Pilihannya buat SPT. Di pojok kanan ada buat SPT ya. Klik buat SPT. Next. Kita akan mendapat pertanyaan seperti ini. Di sini, nah silakan dijawab. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, karena Bapak Ibu di sini statusnya PNS, silakan pilih tidak. Kemudian poin kedua, apakah Anda suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, biasanya kalau kita orang Indonesia ini nggak pakai pemisahan harta ini. Kita digabung ya, berarti kita pilih tidak. Kemudian yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang diperoleh setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jawab iya, karena kita mau ngisi yang sangat sederhana ya. Ini khusus bagi yang penghasilan kotornya di bawah 60 juta. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi SPT 1770 SS. Next. Setelah masuk ke tampilan ini, nah, silahkan Bapak Ibu isi data formulir yang paling atas, pilih tahun pajak. Tahun pajak yang mau kita laporkan, misal yang tahun kemarin ya, 2020, pilih tahun 2020, kemudian statusnya pilih normal. Next. Di kolom ini ada bagian A ya. Untuk pengisian nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini kita isi, lihat di bukti potongnya yang dari bendahara itu, penghasilan brutonya berapa angkanya. Isikan di sini di nomor 1. Kemudian di sini ada pengurangan. Kalau tidak ada pengurangan, di skip aja, dikosongkan. Nah, nomor 3 ini harus diisi.
apakah status Bapak Ibu itu menikah atau single ya? Ada pilihannya di sini. Kalau misalnya masih single, pilih TK ya, tidak kawin. Atau bagi ibu-ibu yang ditanggung oleh suaminya itu tetap diisi TK, walaupun menikah isinya tetap TK ya. Nah, bagi bapak-bapak yang ada tanggungannya, pilih aja Pak. K berapa? Kawin dengan tanggungan berapa orang seperti itu. Nanti nominalnya ini akan berubah sendiri dia. Berubah sendiri sesuai dengan ininya, sistemnya ya Pak ya. Hasilnya nanti akan menjadi nihil ya. Apabila terjadi lebih bayar atau kurang bayar, itu kemungkinan ada kesalahan pada saat pengisian. Jadi dicek, pastikan untuk nomor 7, ini 1770 SS, nihil. Seperti itu. Next. Ini adalah bagian B ya. Bagian B ini wajib diisi kalau untuk 1770 SS ya. Nomor 8. Oh ya, sorry. Yang ini penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak. Yang dikecualikan. Biasanya sih nggak ada. Biasanya ini di skip, nggak ada ini. Untuk materi nanti kami share. Nanti kami share ya Bapak Ibu ya. Nanti tapi setelah sosialisasinya selesai. Oke, next. Di bagian C, ini ada harta dan kewajiban. Nah, poin C ini yang wajib diisi, harta dan hutang ya. Nomor 11 itu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Maksudnya apa? Bapak Ibu kan memiliki penghasilan ya. Harta itu bisa kategorinya harta bergerak atau tidak bergerak. Misal ada yang punya motor, punya rumah, tanah, kebun, nah itu bisa diakumulasikan, dihitung aja, dijumlahkan, itu kemarin waktu belinya harganya berapa, ditotalkan, seluruh harta masuk di kolom 11. Tapi misal belum memiliki harta bergerak, bisa dimasukkan handphone, atau misal punya gelang emas misalnya seperti itu termasuk harta ya. Jadi yang nomor 11 ini harus diisi, nggak boleh dikosongkan. Nomor 12 itu adalah jumlah kewajiban atau hutang. Bagi yang memiliki hutang angsuran di bank misalnya, atau angsuran kendaraan di leasing, nah itu boleh dimasukkan di nomor 12. Itu juga diakumulasikan tapi sisanya saja. Sisa yang belum dilunasi. Oke, kemudian ini ada bagian D, pernyataan. Setelah mengisi kolom-kolom di atas, Bapak Ibu centang ini ada kotak setuju ya. Artinya Bapak Ibu itu menyatakan bahwa isian di atas itu adalah benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Next. Kita kemudian akan berpindah ke halaman ini, merupakan ringkasan dari SPT yang tadi kita isi. Dicek kembali. Bapak Ibu cek dulu sebelum dikirim, itu dilihat jenis formulir yang diisi tadi apa, SS sudah benar, tahunnya udah benar apa belum, pembetulannya kalau pertama kali laporan berarti pembetulan 0 ya. Pembetulan 1 ini kondisinya kalau Bapak Ibu sudah pernah lapor ternyata ada yang mau direvisi. Misal, oh lupa ngisi harta misalnya. Jadi dia pembetulan 1. Status SPT nihil ya, pastikan SPT Anda nihil. Setelah yakin, nah baru Bapak Ibu minta kode token, kode verifikasi namanya ya. Silahkan klik ini kotak yang berwarna oranye, ada tulisan di sini, klik. Akan muncul pertanyaan, kode verifikasi akan dikirim kemana? Bapak Ibu boleh memilih ke email atau ke nomor HP. Karena sekarang sering gangguan jaringan, Bapak Ibu nggak apa-apa klik yang nomor handphone aja ya, tapi pastikan ada pulsanya, karena itu ngambil pulsa kita dia.
Kalau mau tidak berbayar bisa lewat email yang didaftarkan tadi. Nah, bisa juga. Setelah itu oke. Setelah masuk kode verifikasi baik ke email atau handphone Bapak Ibu, kodenya seperti ini contohnya ya. Kode verifikasi Anda adalah sekian-sekian. Nah, itu di-copy, masukkan di kolom nomor 4, kemudian klik kirim SPT. Next. Setelah SPT-nya terkirim, ini adalah tampilan dari BPE atau bukti penerimaan elektronik. Nah, yang biru-biru ini masuk ke email ya. Boleh di screenshot, boleh dicetak sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah lapor. Kalau sudah menerima ini, sudah berarti kewajiban pelaporannya sudah selesai. Di sini ada tanggal penyampaiannya, sampai jamnya pun ada di sini Bapak Ibu ya. Next. Nah, jadi untuk pengisian yang 1770 SS yang sangat sederhana udah selesai karena dia tidak terlalu banyak yang diisi. Kita menuju ke simulasi pengisian e-filing formulir 1770S. Oke. Nanti di e-filingnya ketemu lagi pertanyaan seperti ini, sama ya. Apakah Anda melakukan usaha atau pekerjaan bebas? Isi aja tidak ya. Kemudian suami istri memilih terpisah harta, ini harus pakai surat perjanjian ya Bapak Ibu ya. Maksudnya perjanjian pemisahan harta seperti itu. Pilih aja tidak ya. Kemudian penghasilan bruto yang diperoleh kurang dari 60 juta. Nah, karena kita ini penghasilannya yang lebih dari 60 juta setahun, pilih tidak, berarti kita di atas. Nah, muncul ini, Anda dapat menggunakan formulir 1770S katanya. Silakan pilih, kita mau pakai yang mana dengan bentuk formulir atau panduan. Nah, di sini kami mencoba dengan panduan ya. Tapi terserah nanti Bapak Ibu kalau mau pilih formulir bisa, panduan bisa, yang mana nyaman aja ya. Next. Pengisian di awal itu tetap sama, ngisi tahun pajak, kemudian ngisi status, dan pembetulannya ini 0 ya, otomatis 0 kalau pertama kali mengisi ya. Langkah berikutnya, klik next. Ini adalah daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dari bukti potong 1721 A2 yang Bapak Ibu sudah terima, ini kita nginputnya di sini. Kita klik tambah. Next. Nah, kalau sudah klik tambah, muncullah kolom ini, bukti potong baru katanya. Jenis pajak yang kita isikan di sini nih, pilih pasal 21. Kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak, ini diisi dengan NPWP bendahara. Kalau sekarang kan SD, SMP itu udah menginduk ke Diknas ya, Bapak Ibu ya. NPWP-nya berarti NPWP Diknas diisi. Untuk nama pemotong ini otomatis terisi sendiri ya. Untuk nomor bukti pemotongan, nomornya lihat di atas sekali ya. Lihat di bukti potong pajak Bapak Ibu ada di atas sekali itu ada nomor sekian-sekian. Nah itu nomornya maksudnya nomor itu. Untuk tanggal itu lihat di bawah sekali di dekat tanda tangan bendahara. Itu ada tanggal bukti pemotongan. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu diisikan sejumlah yang tertera di bukti potong dari bendahara ya Bapak Ibu ya. Harus sesuai angkanya. Kalau memang di situnya 0 ya isi aja 0. Tapi kalau ada angkanya pastikan itu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sama persis dengan yang tertera di bukti potong pajak Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik simpan.
Next. Nah, kalau sudah dia kan otomatis ya terisi dia. Ini contohnya ini terisi langsung nomornya ini bukti pasal. Kalau ada kekeliruan bisa diklik ubah ya atau hapus kalau misalnya salah. Langkah berikutnya klik next. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto di sini maksudnya kita cek di bukti potong pajak Bapak Ibu masing-masing, ada itu yang nomor, mungkin kita nomornya agak berbeda ya, bukti potong itu. Pokoknya lihat aja deh di sekitar nomor 15 itu yang agak di bawah, ada jumlah penghasilan neto ya. Penghasilan neto dari pekerjaan itu angkanya kita pindahkan ke sini. Kemudian langkah berikutnya, next. Ada lagi di sini pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau Bapak Ibu memiliki penghasilan lainnya, misal ada dapat hadiah, penghasilan lain, apa bunga atau royalti, silakan masukkan di sini angkanya. Kalau nggak ada, bisa di skip, langsung ke langkah berikutnya, next. Nah, ini ada lagi pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Bapak Ibu ya. Kalau memang ada penghasilan dari luar negeri, silahkan. Silahkan aja dimasukkan di sini angkanya. Kalau tidak ada, pilih tidak. Kemudian langkah berikutnya, next. Di kolom ini ada lagi yang harus diisi kalau misal Bapak Ibu di tahun pelaporan pajak, misal lapor nih 2020 ya, Bapak Ibu misalnya mendapatkan warisan. Nah, warisannya dinominalkan berapa? Boleh ditulis di sini. Atau ada yang dapat beasiswa, ini bisa diisi berapa dapatnya. Atau yang mendapatkan bantuan, sumbangan atau hibah ya. Silahkan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebenarnya ini tidak akan mempengaruhi ya pajak Bapak Ibu yang dibayarkan ya. Ini itu hanya melaporkan harta saja. Jadi jangan takut misalnya, oh nanti saya laporin semua takutnya pajak saya menjadi besar. Tidak seperti itu ya. Ini hanya untuk laporan harta saja kok. Langkah berikutnya, next. Nah ini ada contoh ya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang sudah dipotong secara final? Kalau ini kan contohnya misal dapat undian nih, dapat undian 20 juta kan itu kan langsung dipotong secara final oleh yang ngasih hadiah undian. Ini masukkan juga di sini. Masuk dia di kolom ini, langkah ke-7 dari 18 ini ya. Kalau tidak ada, silahkan klik tidak. Enggak diisi, enggak apa-apa ini kalau memang enggak ada. Langsung langkah berikutnya, next. Nah ini untuk pengisian harta ya, untuk 1770S dia berbeda dengan yang SS tadi. Dia ini harus diungkapkan secara detail ya. Di sini kan, apakah Anda memiliki harta? Ya. Nah, harta yang sudah dilaporkan di tahun lalu, itu bisa Bapak Ibu klik yang kiri ini, harta pada tahun lalu. Nah, kalau Bapak Ibu klik ini, otomatis yang pernah dilaporkan di tahun kemarin, dia keluar, ada datanya. Kalau ada penambahan, silahkan klik tambah. Misal di tahun 2020 nambah mobil. Klik aja tambah mobil. Atau misal ternyata contohnya ini yang tahun kemarin motornya dijual misalnya. Boleh dihapus. Jadi ini fleksibel sifatnya. Sesuaikan dengan harta di tahun 2020 yang masih dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian langkah berikutnya, next. Apakah Anda memiliki hutang? Nah, ini kolom ini diisi untuk hutang, kewajiban ya. Kalau di yang 1770 SS tadi, itu hanya nulis angkanya saja, hutangnya berapa, sisanya. Kalau di sini kita harus lebih detail ya, kita
pilih dulu utang pada tahun lalu, mana tahu udah pernah dilaporkan ya. Kalau tidak ada, misal mau nambah ada hutang ternyata, silakan klik tambah, kemudian kode utangnya pilih. Biasanya kita kan utang yang umum itu utang bank ya Bapak Ibu ya. Pilih aja ini kodenya 101, ada kok pilihannya. Misal utang bank, nama banknya apa, alamatnya di mana, tahun minjemnya tahun berapa. Kemudian untuk jumlah, ini tadi jumlah sisa yang belum dilunasi. Dikira-kira aja, misalnya minjemnya 100 juta di tahun 2019. Nah, berarti kan udah berkurang tuh, dikalikan saja sisa bulannya dikali angsuran setiap bulan. Gitu. Kemudian ke langkah berikutnya, next. Di sini kita mengisi tanggungan ya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki tanggungan keluarga, silakan memilih tambah dulu ya. Kalau belum pernah dimasukkan namanya, cara menambahkannya ini isi. Nah, makanya tadi di awal kita mengharapkan Bapak Ibu mempersiapkan KK ya, kartu keluarga. Dari sinilah kita ngisi nama, NIK-nya, hubungan keluarga ini apakah istri, anak, mungkin ada juga yang menanggung orang tuanya mungkin. Pekerjaan ini jangan diisi bayi ya. Pekerjaan kalau anak itu sekolah, apa misal pelajar atau belum sekolah ya, seperti itu. Bagi ibu-ibu yang ditanggung oleh suaminya, itu nggak usah dimasukkan karena dia statusnya TK kan, tidak kawin. Walaupun menikah, kalau ditanggung oleh suami, di sini berarti tidak perlu menambahkan tanggungan keluarga. Langkah berikutnya, next. Nomor 11 ini diisi dengan zakat atau sumbangan keagamaan. Apabila Bapak Ibu memiliki program bayar zakat lewat badan resmi, badan amil zakat seperti itu, atau rumah zakat mungkin. Nah, ini bisa dilaporkan di sini sebagai pengurang ya. Pilih aja ya. Nanti akan diminta nomornya, biasanya nomor pembayaran zakatnya. Tapi kalau bayar zakatnya atau sumbangannya kita setiap minggu misal ada ke masjid, ke musola, terus ada nyumbang ke panti asuhan secara tidak resmi ya, itu tidak perlu dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Langkah berikutnya, next. Di sini kita mengisi status kewajiban perpajakan suami istri ya. Silakan dipilih Anda kawin atau tidak kawin. Status kewajiban perpajakan suami istri untuk bapak-bapak yang menanggung ini pilih KK ya, kepala keluarga. Di sini ada pilih golongan PTKP Anda nomor 7, penghasilan tidak kena pajak. Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bagi yang memiliki anak istri, pilih K berapa ya. Misal kawin tanggungan 1 orang, ada kawin tanggungan 2, itu maksimal 3. Disesuaikan dengan data yang ada di kartu keluarganya. Langkah berikutnya, next. Ini ada lagi pertanyaan, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Saya kira ini jarang ya, Bapak Ibu ya, nggak usah lah ini di klik aja tidak ya. Langkah berikutnya, next. Nah, begitu pula dengan nomor 14 ini, PPh yang dibayar sendiri nggak ada, kalau kita udah dipotong dari bayar oleh negara ya, nggak ada. 14A, 14B itu dikosongkan saja, langsung simpan langkah berikutnya. Next. Ini ada nomor 15, penghitungan pajak penghasilan ya. Ini itu berasal dari isian kita tadi, setelah Bapak Ibu ngisi di kolom-kolom tadi, akan muncul seperti ini dia, otomatis terisi.
langsung terisi netonya berapa, PTKP-nya otomatis semua langsung ke, kalau di sini kan nihil ya, karena untuk PNS itu sudah dipotong dan sudah dibayar oleh bendahara. Jadi kita hanya melaporkan saja di sini. Pastikan SPT Bapak Ibu itu hasilnya nihil ya. Jangan sampai kurang bayar atau lebih bayar. Kalau terjadi seperti itu, harap dicek kembali isian-isiannya, kemungkinan ada yang keliru. Langkah berikutnya, next. Ini juga kosongkan saja. Langkah berikutnya, next. Setelah mengisi kolom-kolom di atas, ada lagi pernyataan ini. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi-sanksi, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Jadi sebelum kita mengirim SPT, kita sudah buat pernyataan ya, bahwa Bapak Ibu benar-benar mengisi semua kolom-kolomnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian centang setuju, agree, klik langkah berikutnya, next. Akan muncul ringkasan SPT Bapak Ibu, seperti yang pertama tadi kan, kita lihat jenis formulirnya 1770S, tahun pajak, pembetulan status, nah ini nihil. Akan kita minta lagi kode verifikasi. Silakan pilih mau dikirim kemana, ke email atau handphone, pilih salah satu, klik OK. Nah, setelah masuk ke email atau handphone kita, nomor tokennya disalin, masukkan di kotak nomor 4 ini, kemudian klik kirim SPT. Next. Apabila jaringannya lagi bagus, itu nggak sampai 1 menit, Bapak Ibu sudah bisa menerima email ini yang berisi bahwa laporan Anda telah disampaikan. Tapi ada kalanya pada saat lagi gangguan jaringan, namanya ini ya internet ya Bapak Ibu, kadang-kadang ada kendala, harap ditunggu itu 1 kali 24 jam biasanya akan dikirim ke email Bapak Ibu, isinya seperti ini. Bukti penerimaan elektronik ini bisa di screenshot, bisa di print untuk arsip, mana tahu nanti di email misalnya terhapus ya. Terserah Bapak Ibu mana yang nyamannya ya. Kalau sudah dapat yang seperti ini, sudah berarti kewajiban pelaporan SPT Bapak Ibu sudah selesai. Next. Oke. Demikianlah Bapak Ibu sedikit paparan dari kami ya tentang tata cara pengisian SPT tahunan PNS. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan Bapak Ibu ketik di chat, nanti kita akan jawab satu-satu dari yang paling atas. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali bagi yang baru menghadiri namun belum sempat ngisi absen ya, absen online, harap klik ada di situ linknya di chat, HTTP itu, nah ada tuh. Bapak Ibu absennya di sana. Jangan di chat, kalau di chat tidak masuk ke database ya. Oke, ini saya akan mulai menjawab ya satu-satu.
Oh, di sini Bapak Ibu ngabsen di chat ya, hadir ya. Alhamdulillah ya bisa hadir pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti linknya kami kirim lagi ya kalau ini ketimpa oleh chat yang lain. Nih kami kirim lagi dicek ya Bu ya. Ini dari Bapak PS Pranoto. Mohon materi nanti di-share atau kalau mau mengunduh di mana linknya. Makasih. Makasih Bapak PS Pranoto. Untuk materi akan kami share setelah sesi ini. Boleh silakan diunduh. Oke. Nah, ini dari Bapak Mustafa Alni menanyakan kode verifikasi. Kita minta kemana Bu? Apa langsung minta ke kantor pajak atau sudah tersedia di instansi masing-masing? Bapak Mustafa, kalau kode verifikasi Pak, maksudnya yang setelah Bapak ngisi SPT itu kan meminta kode verifikasi ya, itu masuknya ke email atau ke nomor HP Bapak. Jadi bukan di kantor pajak. Ada pilihannya kan di situ mau dikirim kemana kode verifikasinya, apa di email, apa di nomor handphone. Kalau yang minta ke kantor pajak itu EVIN, kode EVIN namanya, beda lagi. Kalau kode verifikasi itu akan dikirimkan ke email atau nomor HP Bapak ya. Kemudian dari Pak PS Pranoto lagi ada pertanyaan, kalau hutang dari perorangan atau keluarga bukan dari lembaga keuangan, apakah bisa dimasukkan ke kolom hutang atau pinjaman? Baik Pak PS Pranoto, kalau hutang perorangan Pak ya, itu kan tidak tertulis Pak ya, dalam artian tidak resmi lah ya. Yang dimasukkan di kolom SPT Bapak itu hanya hutang yang eh, hutang yang kita pinjam pada lembaga resmi, pada bank, pada leasing, seperti itu. Kalau yang di bawah tangan istilahnya itu nggak usah, nggak perlu. Kemudian ada lagi ini dari Pak Amin Munir. Misalkan tahun 2019 kita belum buat SPT tahunan. Apakah masih bisa diinputkan tahun ini? Terima kasih. Ya, makasih Pak Amin Munir. Untuk pertanyaan Bapak, misal Bapak laporannya belum pernah nih misalnya. Bisa. Jadi kan pada saat ngisi SPT itu ada pilihan Pak ya, pilihan tahun. Silakan Bapak pilih tahun 2019. Nah, data yang Bapak isikan juga data tahun 2019. Setelah berhasil, Bapak kemudian bikin lagi ada pilihannya itu buat SPT, bikin tahun 2020. Begitu seterusnya. Misal memang dari tahun berapapun Bapak belum lapor, itu tidak ada kata terlambat ya, masih bisa kita lapor. Ya, Pak Amin ya. Kemudian dari eh, Bapak Ibra Suhendra SMP Negeri 49. Tanya Bu, mengenai form 1721A1 dan A2 mintanya kemana ya? Oke. Bapak Ibra, untuk formulir 1721A2 bukti potong pajak PNS itu mintanya ke bendahara Pak ya, ke bendaharanya masing-masing. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu ya bendaharawan yang belum membuatkan ini apa bukti potong pajak itu harap segera membuatkan bukti potong pajak untuk PNS-nya. Kalau tidak ada filenya itu boleh minta, nanti kami ada file untuk pembuatan bukti potong ya, Excel. Nah, silakan Bapak Ibu copy. Di situ tinggal ngisi data-data saja. Nanti angka-angkanya juga kan dari gaji segala macam otomatis akan terisi. Dari sana.
Ini sebentar ya, kita cek dulu. Oke. Kita cek lagi untuk chatnya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Ini ada pertanyaan dari SMP 3 Pandaika Kusuma. Boleh tidak kita pakai aplikasi SPT 1721A2 tahun 2019? Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi harap dicek dulu untuk PTKP-nya ya. PTKP-nya itu sudah 54 juta, belum. Kalau aplikasinya sebenarnya sama saja sih Bapak Ibu, tidak ada perubahan. Bisa kok, nggak apa-apa. Masih baru juga itu yang tahun kemarin ya. Kemudian ada pertanyaan dari SD Negeri 168 Oku. Untuk guru yang sertifikasi menggunakan 1770 SS atau 1770S. Nah ini yang sertifikasi kan itu pasti di atas 60 juta ya Bapak Ibu ya, jadi setahunnya ya. Dihitung aja nanti, lihat dari total sertifikasi yang diterima berapa di tahun itu ditambah gaji yang diterima. Kalau memang dia di atas 60 juta, berarti Bapak Ibu menggunakan 1770S. Baik, berikutnya dari Bapak Arya Gustarandi SMP 30. Mohon klarifikasinya. Sebelumnya kalau saya tidak salah dengar PNS harus menggunakan lapor 1770S meskipun penghasilan bruto di bawah 60 juta. Oh, oke. Ini Bapak dengarnya dari mana ya Pak? Sebenarnya Pak aturan perpajakannya itu jelas sekali bahwa yang di bawah 60 juta itu menggunakan 1770 SS. Yang di atas 60 juta memakai 1770S. Seperti itu Pak ya. Kemudian dari Ibu Leni, mohon nomor HP yang bisa dihubungi untuk menanyakan kalau Evi lupa. Oke, nanti akan kami ketik di chat ya Pak Ibu ya. Ada nomor pelayanan bagian Evin, jadi silahkan di chat ke sana dan nanti disuruh biasanya melengkapi tadi yang foto KTP, foto NPWP, sama foto selfie sedang memegang KTP dan NPWP. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, harap mengisi di link ya, linknya yang diisi bukan di chatnya ya. Kemudian ini ada dari Bapak Semaun Naidu, di mana dapat mengunduh form 1770S. Bapak Semaun Naidu, form 1770S itu tidak perlu diunduh. Jadi Bapak langsung aja buka di website www.pajak.go.id. Nanti Bapak ngisi SPT-nya di website tersebut. Di situ kan Bapak tinggal ngisi aja angka-angkanya. Itu ngisi angkanya berdasarkan bukti potong yang diterima dari bendahara. Pastikan Bapak Ibu itu sudah menerima bukti potong dari bendahara. Bagi Bapak Ibu bendahara yang belum membuatkan bukti potong, misal tidak ada contohnya, nanti bisa kami kirimkan file Excel-nya, boleh. Nanti tinggal diisi, kemudian dibagikan ke para PNS seperti itu. Nah ini ada pemberitahuan ya dari rekan kami, Bapak Vino, admin kita. Untuk Hel Evin katanya silahkan WA ke nomor ini. Nah Bapak Ibu ya, ada di chat di
085783407853. Ini adalah nomor admin Kantor Pajak Pratama Baturaja khusus untuk yang lupa Evin. Silakan WA ke sini, jangan ditelepon karena ini hanya menerima WA. Kemudian ada dari Bapak Adrian Losanta SD Negeri 188 Oku. Ini ya, file aplikasi Excel-nya bisa dikirim saja, Bu. Oke, nanti Pak kita kirim, Pak ya. Ini sudah dibalas oleh Bapak Vino. Harap Bapak Ibu dicek, di chat. Ini ada filenya ya, lumayan besar ini, 22,8 MB. Boleh di-download. Oke, oh ya dari Bapak Arya. Ya Pak Arya ya, tahun kemarin udah sosialisasi ya di KPP Baturaja. Oke. Karena begini Pak, asumsinya itu kan PNS itu, apalagi yang sertifikasi ya, pasti di atas 60 kan. Kita itu sebenarnya menghargai sekali kalau Bapak Ibu ngisi SPT-nya selengkap-lengkapnya. Kalau di 1770 SS yang sangat sederhana itu kan tidak lengkap ya, hanya ada jumlah-jumlah hartanya saja. Kalau di 1770S maka kita akan lebih detail untuk mengungkapkan kalau punya harta, kendaraan kan di situ kan jelaskan dengan sangat detail ya, tahun perolehannya, jenisnya apa. Nah, makanya mungkin waktu sosialisasi itu dianjurkan seperti itu, Bapak Ibu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Malah kalau Bapak Ibu SS misalnya di bawah 60 tapi mau melaporkan SPT-nya pakai 1770S itu lebih baik. Artinya pengungkapan penghasilan Bapak Ibu menjadi lebih lengkap. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, yang belum mengisi daftar hadir jangan lupa ya diisi. Kami ucapkan terima kasih ya atas atensinya, pertanyaannya sangat banyak sekali, sangat bermutu, membuka wawasan bagi kita semua. Peserta kita juga sangat banyak ya, ada 78 partisipan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Oke, kita masih menunggu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh ya Bapak Ibu, sekedar informasi ya, untuk pengisian SPT seandainya melalui forum Zoom seperti ini kurang jelas, atau mungkin suara saya dari sana kurang jelas, gambarnya mungkin terputus-putus karena sinyal kurang baik, Bapak Ibu boleh buka YouTube kok, di situ sangat-sangat banyak tutorial pengisian SPT ya, yang di-share oleh rekan-rekan kami dari kantor pajak lain. Nah, di situ penjelasannya sangat baik, sangat rinci. Nah, Bapak Ibu boleh melihat tutorial di situ sebagai tambahan wawasan, seperti itu. Oke, saya cek kembali untuk pertanyaan dari Bapak Arya Gustarandi, SMP 30. Untuk bukti potong 17-21A2 sekolah, NPWP pemotong menggunakan NPWP Disdik ya, berarti sekarang. Berarti bendaharawan yang tanda tangan bendahara rutin Disdik ya, bukan bendahara sekolah. Iya sih sebenarnya untuk nomor NPWP-nya memang NPWP Dinas Pendidikan yang Bapak Ibu. Kalau tanda tangan itu sebenarnya banyak ya, berarti kan apakah bisa menghandle mungkin dari Dinas Pendidikan kalau memang
didelegasikan ke bendahara sekolah rutinnya masing-masing itu sebenarnya terserah dari bendahara Bapak Ibu sekalian ya. Nggak apa-apa. Karena juga yang di SPT-nya kan untuk bukti potong tersebut tidak dilampirkan. Di SPT kan tidak dilampirkan. Jadi kalau perihal tanda tangan itu sebenarnya tergantung kebijakan daripada bendahara distrik dan bendahara sekolah masing-masing, Bapak Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan ini dari Bapak Herianto SMP 14 Oku. Bagaimana perhitungan SPT guru sertifikasi yang pensiun di pertengahan tahun? Oke, misalnya di bulan Juni pensiun ya, Bapak Ibu guru. Itu kita ngitungnya sampai penghasilan yang diterima. Saya kurang paham juga kalau sudah pensiun itu berarti misal pensiunnya di bulan Juni, berarti kan Juni ke atas sudah tidak menerima sertifikasi lagi kan? Nah, berarti yang dihitung itu hanya sampai yang diterima sampai dengan bulan dia pensiun. Perhitungannya seperti itu. Jangan disetahunkan. Karena yang diterima kan hanya sampai pertengahan tahun ya. Jadi dihitung saja Pak Herianto ya, dihitung sesuai dengan yang bulan diterima oleh yang bersangkutan sampai beliaunya pensiun. Tidak boleh disetahunkan. Kemudian ada pertanyaan dari pengawas Suraji, Bapak Suraji ya. Apakah ada sanksinya bagi yang tidak menyampaikan SPT? Bapak Ibu ya, perlu diketahui SPT itu adalah kewajiban bagi kita PNS. Sudah ada surat edarannya dari Menpan bahwa PNS, ASN, TNI, Polri itu wajib untuk menyampaikan SPT. Bapak Ibu kan juga menyampaikan ya LHKPN, ada LP2P. Nah, dari pajak juga ada namanya SPT. Sama itu urgensinya sama, itu sama penting. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga menyampaikan SPT-nya ya secara lengkap, benar, tepat waktu, jangan sampai terlambat. Karena ada denda di situ. Dendanya memang tidak seberapa ya, hanya 100.000. Tapi ini kan bukti kepedulian kita ya kepada negara. Bapak Ibu juga harap mementingkan untuk lapor SPT tersebut gitu ya. Oke, kemudian ini ada dari Ibu Atikawati ya. Tenaga honor haruskah juga lapor SPT tahunan? Baik Ibu Atikawati, tenaga honor apabila memiliki NPWP itu sudah memiliki kewajiban perpajakan, wajib lapor. Laporan itu diwajibkan bagi semua warga negara yang memiliki NPWP. Walaupun mungkin laporannya SS ya, misalnya yang 1770 SS yang sangat sederhana dengan isi laporannya nihil. Nggak apa-apa, yang penting lapor karena dendanya sama saja Bu. Walaupun honorer, kalau dia telat tidak lapor kena denda juga. Jadi semua warga negara yang ber-NPWP itu wajib lapor SPT, Bu ya. Kemudian kembali dari Bapak Arya. Sepertinya yang tanda tangan tetap bendaharawan sekolah, cuma NPWP pemungut menggunakan NPWP distrik. Oke. Nggak apa-apa sih Pak sebenarnya. Yang penting sudah diketahui oleh bendahara distrik itu. Karena kalau mau naikin ribuan ya, itu agak susah juga kan. Yang penting kita sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, ini masih ada lagi pertanyaan dari, ya makasih ya Pak Suraji sama-sama.
Kalau dari Bapak Oppo A55, ada pertanyaannya, kalau kendaraan yang bukan atas nama kita masih dilaporkan tidak di SPT-nya? Ya Pak Oppo atau Ibu ini. Kendaraan yang bukan atas nama kita, bisa belum balik nama ya, kita beli kendaraan masih nama orang lain, tapi itu sudah jadi hak milik kita, itu dilaporkan saja di SPT kita, nggak apa-apa. Karena kalau mau nunggu balik lama kan balik nama lama. Sedangkan itu memang udah kita nikmatin harta itu ya, itu dilaporkan ya Pak ya. Baik beli tanah, beli kendaraan, belum balik nama tapi kalau sudah kita nikmati itu harus dimasukkan ke daftar harta. Lanjut pertanyaan dari SD 168. Untuk guru PNS suami istri masing-masing punya NPWP. Apakah hanya satu NPWP yang digunakan? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Apabila PNS suami istri masing-masing ber-NPWP, itu harap dicek dulu NPWP-nya nomornya sama atau berbeda. Apabila nomornya berbeda, misal si istri ini waktu masih single dia bikin NPWP, kemudian menikah dengan PNS, otomatis NPWP-nya berbeda ya satu-satu. Itu merupakan bukan kesatuan ya. Jadi memiliki bukti potong masing-masing kan dari kantornya masing-masing, itu harus lapor dua-duanya. Tapi kalau misal sang istri ini NPWP-nya ujungnya itu, ujung nomor NPWP-nya itu 001. 001 itu kan cabang ya, cabang daripada suami. Itu tidak wajib lapor, yang hanya melaporkan Pak suami saja. Jadi istrinya nggak usah lapor, tapi dicek dulu ya, ujung NPWP-nya 001 atau bukan. Kalau bukan dan nomornya benar-benar berbeda, itu harus laporan sendiri-sendiri. Oke. Kemudian dari ini pertanyaan dari Bapak Ibra Suhendra. Jika belum pernah mendapatkan EVIN, apakah bisa minta EVIN melalui WA tadi Bu secara online? Oh ya Pak, memang nomor WA tadi nomor petugas kita yang melayani EVIN. Tapi karena banyaknya WA yang masuk, kemungkinan nggak bisa langsung dibales Pak ya. Kalau misal ditunggu 1-2 jam atau 1 hari, bisa jadi seperti itu. Karena di akhir-akhir bulan ini memang sangat banyak wajib pajak yang lupa EVIN. Jadi kami harapkan di sini Bapak Ibu yang EVIN-nya tidak lupa itu disimpan dengan baik, dicatat, masukkan di handphone ya, ditulis nomor EVIN saya seperti itu. Jadi nggak perlu tiap tahun mau laporan minta EVIN ke kantor pajak. Takutnya kami lama membalas atau ada yang kelewatan, Bapak Ibu jadi terhambat laporannya. Oke. Ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Mustafa Alni. Mohon penjelasannya guna menghindari keterlambatan penyampaian SPT. Rentang waktu penyampaian SPT setiap tahunnya dari bulan berapa dan berakhir bulan berapa. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Untuk SPT tahunan, itu kan kita melaporkan penghasilan kita di tahun yang lalu, Pak ya. Jadi untuk di tahun 2020 kita laporkan SPT kita di tahun 2021. Waktunya itu jadi sejak tahun pajak berakhir dari waktu pelaporan dari Januari sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya. Di tahun 2021 ini kita melaporkan SPT tahunan tahun 2020 ya. Di bulan Januari 2021 itu sudah bisa laporan sebenarnya. Tapi terkadang Bapak Ibu belum bisa laporan karena apa? Karena belum mendapat bukti potong dari bendahara kan. Nah, jadi di sini sekalian kami mengharapkan kerjasama Bapak Ibu bendahara operator agar membuat bukti potongnya lebih cepat supaya
pegawai lain itu tidak terhambat lapor SPT. Berakhirnya Pak ya, SPT tahunan itu untuk orang pribadi tanggal 31 Maret. Ini udah akhir Februari ya, tinggal 1 bulan lagi. Kalau untuk badan PT CV itu 30 April. Seperti itu. Sudah ada 3 bulan. Ada 3 bulan rentang waktu untuk ngirim SPT. Jadi lumayan cukup lama sebenarnya ya. Oke, terima kasih. Kemudian, oke, belum ada lagi pertanyaannya. Kami masih tunggu. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya, pertanyaannya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa diungkapkan di sini. Mungkin untuk bahan perbaikan kami ke depan ya. Baiklah, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akan menutup acara sosialisasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua, kehadirannya di sini, partisipasinya, pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga mendoakan Bapak Ibu di rumah selalu semangat, sehat selalu ya menjalankan tugas. Jangan lupa lapor SPT tahunannya, jangan sampai terlambat. Oh iya, untuk yang file Excel tadi sudah kami kirimkan di chat ini Pak Adrian. Bentar ya.